bombastic, bomba fantastic. Apa tuh man? Bung Puyo. Hah? Tugas video P5? Oh my god! Mau lari dari tugas video P5? Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Jadi Kak, tujuan saya di sini, saya tuh ingin bertanya, bagaimana sih para pemuda bisa mendapatkan informasi mengenai demokrasi? Nah, di era digital ini, para pemuda diberi kemudahan untuk mengakses informasi. Nggak perkenalan dulu ta? Ah iya ya. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 9A. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 10 angka 1. Perkenalkan, nama saya Chelsea Salma Abia Setiawan. Perkenalkan, nama saya Chandra Dwi Lestari. Perkenalkan, nama saya Ananda Dinda Putri. Perkenalkan, nama saya Diana Gita Bunga Nirmala. Perkenalkan, nama saya Juriatu Saada. Perkenalkan, nama saya Alicia Rahma Putri Agustina. Perkenalkan, nama saya Ataila Nurani. Perkenalkan, nama saya Azhara Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Adinita Alvina. Nah, daripada lama-lama, yuk kita langsung ke video materinya. Halo, perkenalkan nama saya Chandra Dwi Lestari. Di sini saya sebagai host yang akan mewawancarai teman-teman saya tentang peran anak muda dalam demokrasi. Nah, daripada lama-lama, yuk kita tanya-tanya. Permisi Kak, apakah saya boleh bertanya sebentar? Boleh. Coba Pak Imuci aku. Oke, mari kita serius. Menurut kakak, bagaimana sih para pemuda bisa mendapatkan informasi mengenai demokrasi? Di era digital ini, anak muda dapat mengakses internet dengan mudah. Nah, mereka bisa mencari informasi mengenai proses demokrasi melalui YouTube, Google, website, atau sosial media yang lagi populer nih, TikTok, Instagram, atau Twitter. Atau mereka juga bisa mencari di buku bacaan, buku sejarah, dan juga koran. Nah, jawaban yang bagus tuh Kak. Tapi aku masih ada beberapa pertanyaan lagi Kak. Boleh nggak kalau aku tanya sama Kakak? Side eye. Boleh. Nah, selanjutnya, menurut Kakak, apa saja sih website yang bisa digunakan para pemuda untuk mendapatkan informasi mengenai demokrasi? Yang pertama, ada Kominfo, kemudian ada MKRI, kemudian ada Polkam, kemudian ada Polpum Kemendagri, yang kelima ada Wikipedia. Menarik nih. Aku jadi pengen deh Kak buka-buka website kayak gitu. Emangnya isinya tuh penting-penting gitu ya tentang demokrasi? Iya, makanya kita harus sering-sering mencari informasi mengenai demokrasi. Gitu ya Kak ya. Oke, aku tuh masih ada satu pertanyaan lagi terakhir. Kakak masih sanggup nggak? Sanggup, Kak? Nah, selanjutnya nih Kak, kita udah masuk ke pertanyaan yang terakhir. Menurut Kakak, apa sih hal yang bisa merusak demokrasi di media sosial? Nah, yang pertama adalah banyaknya berita hoax yang tersebar. Nah, sekarang tuh kan banyak banget ya Kak berita-berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Nah, itu adalah salah satu hambatannya. Yang kedua adanya ruang gema. Yang ketiga ada ketidaksetaraan. Dan yang keempat adanya pelecehan politik. Menurut Kakak, ruang gema itu apa sih?
Ruang gema itu adalah situasi ketika seseorang itu hanya ingin menerima pendapat yang sesuai dengan pemikirannya sendiri. Oh, gitu ya Kak ya. Sekarang aku jadi makin paham deh mengenai demokrasi. Terima kasih ya Kak ya sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oh ya, sama-sama. Nah, teman-teman, kayaknya yang tadi doang belum cukup menjawab pertanyaanku nih. Sekarang ikut aku tanya ke narasumber selanjutnya. Nah guys, kayaknya aku udah punya nih narasumber baru untuk menjawab pertanyaan kita selanjutnya. Yuk ikut aku. Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi Lestari, umur saya 16 tahun, zodiak saya Taurus. Mau nanya boleh nggak? Boleh. Aku ada beberapa pertanyaan nih buat kakak. Iya, berapa pertanyaan? Cuma 3 dong kak, mau jawab ya? Mau dong. Boleh. Kakak, apa sih ujaran kebencian itu? Jadi, ujaran kebencian itu adalah perkataan, perbuatan, maupun tulisan yang dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak korban maupun pelaku. HP-nya kok tak bawa sih? Kakak tahu nggak contoh-contoh tentang ujaran kebencian itu? Setahu saya untuk contoh ujaran kebencian itu diantara lain ada Rebecca Tamara video kasus, Harry Potter versi Indonesia, Bupati Lampung tidak melaksanakan kewajiban, Virgon selingkuh, dan juga Jennifer kapan hamil di luar nikah. Oh, gitu ya kak ya. Sekarang aku jadi tahu deh contoh-contoh dari ujaran-ujaran kebencian. Mereka tuh berpikir nggak sih kalau ucapan-ucapan yang mereka katakan itu bakalan menyakiti hati orang lain? Iya sih, pastinya gitu. Jadi kita tuh harus bijak gitu ya dalam memanfaatkan media sosial yang ada. Iya, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terjadi ujaran kebencian dan juga berita hoax. Jadi, setahu saya untuk contoh berita hoax itu diantaranya ada Kiamat 2012, Nabi Palsu, Pray for Audrey, kasus babi ngepet di Depok, dan juga vaksin COVID-19 yang dapat menyebabkan kerusakan otak jangka panjang. Sekarang aku mau tanya deh, kakak tahu nggak pasal yang mengatur masalah tentang ujaran kebencian dan penyebaran hoax? Untuk pasal-pasal yang mengatur ujaran kebencian dan hoaks itu pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bersama konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian, pasal ujaran kebencian diatur dalam pasal 28A ayat 1. Pasal ini telah menjerat begitu banyak masyarakat yang ingin menyampaikan kritik dan pendapatnya. Oh gitu ya kak ya. Sekarang wawasan aku makin bertambah nih kak ya tentang demokrasi dan pasal-pasal penyebaran hoax serta ujaran kebencian itu. Maaf ya kak ya, ada sedikit salah kata, emang agak grogi ini ya. Pertanyaan terakhir dari saya buat kakak, bagaimana sih adab dan tata krama dalam menggunakan media sosial untuk suara demokrasi? Jadi, adab dalam memanfaatkan media sosial sebagai penyaluran suara demokrasi adalah dengan menggunakan media sosial secara sejujur-jujurnya dan tidak menyebarkan hoax dan menghindari adanya kecurangan yang terjadi pada proses demokrasi, yaitu golput. Oh gitu ya kak ya. Terima kasih ya kak ya sudah menjawab 3 pertanyaan dari saya tadi. Saya juga meminta maaf apabila saya menyita waktu kakak. Ya, nggak apa-apa. Sekarang ngapain ya kak ya kita sekarang? Ngapain kak? Sekarang aku akhiri aja ya kak ya percakapan kita hari ini. Terima kasih. Semoga hari-hari kakak selalu menyenangkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah guys,
Aku tadi udah mendapatkan sedikit-sedikit informasi mengenai demokrasi. Tapi aku masih ada 3 pertanyaan terakhir mengenai demokrasi nih. Siapa ya yang bakal aku kasih pertanyaan? Yuk ikuti terus aku. Nah, teman-teman, aku sekarang udah bersama narasumber terakhir kita nih. Boleh tanya nggak namanya siapa? Boleh. Namanya siapa? Nama saya Rara. Dengan Kak Rara ya. Kak Rara, aku punya beberapa pertanyaan nih buat Kak Rara. Boleh nanya nggak? Boleh dong. Nah, menurut Kak Rara, apa sih langkah-langkah agar media sosial menjadi sarana bagi para pelajar untuk mencari pendidikan dalam suara demokrasi? Jadi yang pertama adalah mengupload sesuatu hal yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Yang ketiga adalah menyebarkan informasi yang positif. Yang keempat, tidak mengatakan sesuatu hal yang dapat menyebabkan perpecahan atau konflik. Jadi, kita semua harus menjadi seseorang yang bijak dalam demokrasi di dalam media sosial. Seperti itu. Oh gitu ya Kak ya. Kalau menurut Kakak, bagaimana sih seharusnya seorang anak muda memanfaatkan media sosial sebagai suara demokrasi? Kehadiran media baru berbasis digital membuat informasi politik tidak hanya semakin aktif, tetapi juga terdistribusi dengan cepat dan bersifat interaktif. Dengan karakteristiknya itu, tidak sedikit anak yang menggunakan untuk kepentingan demokrasi. Anak harus bisa menggunakan media sosial sebagai platform untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya sebagai perwujudan demokrasi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di ranah politik, menyampaikan gagasan, dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, Kak, kita nih udah apa ya? Udah masuk ke pertanyaan terakhir. Tapi kok kakak terlihat kayak gitu, kenapa Kak? Kering nih. Kakak haus. Iya dong. Oh, benar-benar Kak, aku punya sesuatu nih buat kakak. Apa nih? Ada. Apaan tuh? Seru, tapi nggak apa-apa deh, ini nggak berupa es jeruk, tapi nggak apa-apa diminum aja daripada haus. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih lagi. Sama-sama. Nah, mari kita serius lagi ya. Menurut kakak, ini kan pertanyaan yang terakhir ya. Menurut kakak, bagaimana rencana agar bisa berkontribusi terhadap kebaikan demokrasi? Jadi, yang pertama adalah meningkatkan literasi kepada masyarakat. Yang kedua, terbuka dalam menerima pemikiran dan pendapat yang baru. Yang ketiga, berkontribusi memajukan Indonesia dengan cara menjadi relawan. Yang keempat, mendukung produk lokal Indonesia. Dan yang terakhir adalah menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Seperti itu. Oh gitu ya Kak ya. Aku sekarang itu udah makin paham tentang demokrasi karena tugas ini memberikan saya banyak pengetahuan mengenai demokrasi. Terima kasih ya kepada Kak Rara. Maaf kalau saya telah menyita waktu Kak Rara. Boleh. Oh, boleh dong sih Kak. Sama-sama. Nah gitu dong. Ya udah guys, daripada lama-lama mending kita akhiri aja ya video ini. Tapi tunggu bentar ya, kita kan belum penutupan bareng-bareng sama kelompok ya. Ya, betul itu. Nah, tunggu dulu ya guys ya. Nanti kita akan membuat video penutupannya. Sekian video tugas P5 dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam video, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.